dengan identitas resmi, orang yang merekam pun siap menjadi saksi. Oh, yang merekam itu siap jadi saksi. Nah, gonjang ganjing nggak tuh? Gonjang ganjing lah. Panik deh. Aduh. Jangan. Mampus kau. Ngeri kan? Gonjang ganjing. Nggak bisa tidur kau deh. kenapa harus? Saya harus tidak mungkin kaget? pegang data kalau tidak valid datanya. Ini orang yang menyerahkan dokumen ini siap menjadi saksi. Oke. Nah, makanya sudah gue bilang ya, Niki itu kalau pegang bukti dia nggak sembarangan. Dia nggak sembarangan, bukti ini harus bener-bener nih. Nggak sembarangan dia ngomong dia punya bukti rekam apa segala macam, nggak sembarangan. Makanya gua aja ya sudah lama nih kenal Niki Polo, Nikita Mirjani itu ya, dari kasusnya Dito Mahendra. Gue Polo tahu, gue nggak sembarangan. Orang kalau di sidang tuh nggak bisa main-main deh. Kalau dia bener-bener memegang kunci ya rekaman, dia harus tahu nih dari mana ini didapat. Nah akhirnya bener kan nih, jadi saksi yang ngerekam itu jadi saksi. Nah mampus lah kalian. Nah nggak bisa tidur itu. Berarti kan di dalam pembicaraan ini ada orang yang sedang berdialog ya. Berdialog, dan itu dalam rekaman cukup panjang. Saya ambil durasi yang paling penting adalah durasi di mana kita sudah jagain. Oke. Ada kalimat itu. Kita sudah jagain. Oke. Ada satu lagi rekaman pertama, ini bintang-bintang semua bikin terdakwa. Nah Rekaman dan dua-duanya akan menjadi hal yang paling menyakitkan dalam proses hukum. Bagaimana sebuah proses hukum seperti ini di Republik ini. tuh kan, yang dilihat di kasus Niki ini, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang jadi pertanyaan emang bener nih, meninggalkan jejak-jejak di pikiran netizen. Nah, udah tuh yang berbintang-bintang terlibat deh. Nah, itulah yang dialami masyarakat Indonesia soal keadilan. Nah, yang terbukti nih, biar kalian yang nggak merasa punya pengalaman soal keadilan nih, gengs ya, atau dengan kepolisian, biar kalian tahu, saya aja pernah mengalami kayak gini, ya. Nah. Sudah tidak boleh lagi seperti itu. Oh, seram juga itu rekaman isinya berarti ya. Saya tidak mungkin pegang data kalau saya tidak validasi dulu siapa yang menyerahkan. Oke. Ya, nanti kita tunggu aja berarti kalau begitu ya. Pas dia tayang kan, jadi ibaratnya supaya kita tidak menduga-duga dan tidak berspekulasi. Hari Kamis itu saya akan minta diputar. Artinya mau diputar mau majelis ataupun Niki yang memutar sendiri, saya akan bawa mic, saya akan bawa HP. Dengerin. Mantap bang. Yang terjadi, kita serahkan kepada masyarakat, kita serahkan kepada negara ini untuk mengurus problem ini. Siapa yang terlibat, silakan bentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka yang berbicara. Jadi gini, misalkan ya di sidang nanti, ya ini dengan apa yang kata Bang Fahmi tadi, ya, gue bilang ini lagi nih, ya. Kita tidak menduga-duga dan tidak berspekulasi. Hari Kamis itu saya akan minta diputar. Artinya mau diputar mau majelis ataupun Niki yang memutar sendiri, saya akan bawa mic, saya akan bawa HP. Dengerin rekaman ini. Apa yang terjadi, kita serahkan kepada masyarakat, kita serahkan kepada negara ini untuk mengurus problem ini. Siapa yang terlibat, silakan bentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka yang berbicara. Mereka ini yang membuat saya penasaran sebenarnya. Mereka ini apakah... Ayo gengs, berarti kita ditugas untuk menyelidiki juga gengs. Suara-suara siapa di rekaman ini? Selidiki kalian. Bersatu kita gengs ya, membela kebenaran gengs ya. Sila kelima. Soalnya ini bakalan biar nih viral pasti, menggelegar pasti. Soalnya ada yang terlibat ini, ada orang-orang berbintang gitu. Ini harus pasti ini besar masalah ini gengs ya. Ini bakalan keluar nih nanti siapa-siapa terlibat. Lihat aja. Ada RG di situ, apakah oknum tertentu di situ? Bagian yang tidak terpisahkan, dan dia adalah kunci dari persoalan ini karena dia juga sebut ada beberapa. Saya nggak perlu sebut-sebut. Nah, yang dibilang Bang Fahmi, yang dibilang Bang Densu tadi, ada HRG di situ, ada apa di situ kan ya? Nah, bagian yang tidak bisa terpisahkan di situ, itu berarti RG
Ini menurut saya pribadi. Kemungkinan RG ada di dalam situ juga rekaman itu. Mohon maaf kalau salah ya. Ini kemungkinan menurut saya ya. Oh, kalau itu naik kan bisa melebar lagi dong berarti. Tidak tahu ya, mau melebar semakin lebar. Ini adalah proses penegakan hukum. Negara tidak boleh seperti kalah dengan persoalan-persoalan begini. Berapa? Nah, kalau melebar silahkan. Yang penting sudah dijelaskan nih ada bukti. Tim Niki sama Pak Fahmi ini berfokus dengan kasus aja nih yang dilaporkan CRG itu aja. Jadi selebihnya kita naikin aja gengs itu yang soal-soal yang apa rekaman ini tuh nih, semua rakyat bisa menilai. Itu kata Bang Fahmi. Baguslah ini penjelasannya Bang Fahmi menjelaskan di podcast Bang Densu itu sesuai dengan keadaan di sidang. Gak kayak si RG di sidang kayak gini, di podcast begini. Jadi bumi gonjang-ganjing nih. Jadi nggak nyambung ya itu nggak nyambung. Jadinya Persen chance-nya Niki untuk bisa mendapatkan vonis bebas kalau dari Harus kacamata? bebas, Pak. Saya yakin karena tidak ada persoalan ini. Nah, bener kan? Emang Niki itu nggak bisa waktu di dalam deh, dia pasti bebas deh. Lah, masalahnya kasusnya sudah nggak jelas, laporannya tidak jelas. Nah, sudah. Mahal bebas ini, kalaupun dia di dalam itu sudah ada tuh. Berarti Niki ini sudah didiskriminalisasi di situ. Itu aja. Nggak bisa dia, pasti bebas. 100% kalau Harus 100% dia harus dibayar karena tidak ada yang ini urusan endorse, Pak. Ini orang endorse uang kecil itu 4 miliar bagi seorang artis. Nah iya, jadi bagi mereka sebagai seorang public figure, uang kecil itu 4 miliar, 10 miliar itu kan mereka kadang ada kontrak, nggak ada kepercayaan. Pada kemarin waktu sidang, oke bilang itu yang skincare lain, yang ini lain, setiap tampil dibayar 100-200 juta itu biasa, sudah nggak ada hitam putih di antara mereka. Jadi itu uang-uang kecil buat mereka. kita udah cukup paham ya sampai sini ya. Jadi udah cukup clear dari POV-nya Niki. Kalau dari Luna sendiri ada yang pengen ditambahkan nggak dengan Yang melihat? mau tambahkan. Satu ya, Bapak yang mulia yang terhormat ya, saya sebagai bagian dari keluarga Kaniki, saya mohon banget Kaniki di situ udah berjuang sampai 5 bulan ditahan ya, sampai anak-anaknya tiga-tiganya dia sampai kangen banget loh ya. Kenapa sih Bapak Hakim tidak terketuk hatinya ya? Tolong please lah bangkitkan lagi keadilan bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Awal kasus nggak jelas, nggak mungkin Niki itu sampai 5 bulan di dalam situ. Kalau hanya undang-undang ITE nggak mungkin. Hanya menunggu persidangan ya, 5 bulan di dalam situ nggak mungkin dia. Makanya sudah dari awal, emang nggak jelas kasusnya. Banyak kecurigaan kan, kejanggalan kan kalian. Nah, besok lihat lagi tuh pasti gue yakin besok tuh pasti ada kejanggalan lagi. Gue yakin pasti. Bagi seluruh rakyat Indonesia, silakan. Di mana hati nuraninya? Tolong, kalau setiap kali ngomong jangan dipotong dulu, dan setiap kali ngomong jangan saya keberatan yang mulia bagi JPU-nya. Nah itu dikit-dikit keberatan, dengerin dulu. Ntar kalau nggak JPU yang motong hakimnya, ntar dinasihatkan hakim memakan durasi lagi. Akhirnya waktu untuk bicara di pihak Niki itu sedikit karena termakan si hakimnya menasihatin, jadi begini kalau kalian gini. Nah itu memakan waktu. Nah sudah hakimnya JPU-nya lagi, saya keberatan, entar potong, dengarkan dulu. Nah waktu lagi nih memotong itu tuh memakan waktu deh, memakan waktu. Itu aja kalian bisa menilai di situ. Kan ada kecurigaan. Giliran pihak si JPU yang menjelaskan minim sekali, dipotong-potong. Itu sebetulnya aku juga udah geram gitu loh. Ya kan, kasihan kan Niki loh. Ya nggak? Iya, nanggep kok sampai poin itu. Karena kan kamu yang hadir di pengadilan. Hadir Kamu di yang, situ. yang tahu kan. Dan tiba-tiba kenapa ada gerombolan Taman Safari pada datang gitu loh. Lu siapa? Beda level. Nah, beda level. Kata lu Gita Luna, lu beda level deh. LL ini kalau di endorse mahal. Nah, lu kalau berbuat kayak gitu di sidang, lu dibayar apa? Udah dapat rumah? Hah? Dapat mobil? Hah? Tidur di mana? Tidur di mana? Kalau masih tidur di tempat bos-bos aja, bos kalian, jangan kalian kayak gitu. Kalau masih tidur di tempat bos, di kamar-kamar bos, mending tidur di kamarku banyak kosong deh. Nah tuh, ada yang kosong. Aku tinggal di sini sendiri.
Ini kebanyakan orang-orang kayak gitu banyak gaya. Mau maju ke depan sudah dibayar berapa sih kalau cuma tidur di tempat bos doang? Kecuali lu punya ini, kayak LL punya rumah sendiri, mobil sendiri. Kalau lu hidupnya masih numpang sama bos, nggak usah sosok kayak apa ya? Kayak so paling kuat gerombolan emang pantas lah dibilang ternak-ternak hewan. Level gimana sih, lu mesti jadi pembantu lah. Gue kan Tapi kerja. kamu pernah ribut gak sama Panda sebenarnya? Nggak pernah. Justru waktu gue jadi brand ambasadornya, waktu ada acara bulan puasa yang gue hadir itu, dia, Kak, aku ngefans sama kakak loh. Kakak masih ingat aku nggak sih? Aku yang dulu pernah di ini, yang di Kuala Lumpur. Tapi aku udah berubah lagi karena aku nggak laku. Karena tamu-tamu pada kabur ngeliat aku. Ya perawakan mesti kayak lo kena ontak. Apalagi tuh bawa Algojo itu mah cici nepos gitu. Di pengadilan Serang Banten aja kayak gitu dia sosok bawa Algojo. Emang dia siapa? Gitu. Ya kalau memang babu aja gitu, nggak usah sosok apa segala macam. Emang lu dikasih berapa sih? Dapat apa? Kecuali lu bikin di sidang kayak gitu, lu dikasih rumah, dikasih mobil, ya sudah lu lakuin. Kalau cuma lu masih tidur di tempat bos, ngapain? Nah pikir deh, ngapain kalau masih lu tidur di tempat kerja, di tempat bos lu sendiri? Nah itu aja pikirin. Lu buktikan, lu sudah dianggap buktikan gitu. Jadi kalau mau menjilat bos itu jangan nanggung, sekalian manfaatkan. Gitu. Masih ada ototnya kayak mana. Berarti nggak ada masalah sebelumnya? Nggak ada masalah, tapi berarti dia ngefans kaget sama dong. aku. Kalau tiba-tiba pas kemarin itu kamu langsung dilabrak, itu kamu kaget. Sebetulnya gini, aku sebagai brand ambassador MS Glow ya, Mbak Sandi yang terhormat, dia itu lagi adem ayem sedang memberangkatkan umroh ya, para orang-orang ya yang setia memakai MS Glow. Aku nggak mau pakai rok. Aku nunggu brewok di sini dulu bawa aku pakai rok ya. Karena sangat begitu bagusnya krimnya. Tiba-tiba disenggol oleh Miss Gosong ya, yang pakai filternya 1 ton ya. Itu aku sebetulnya fokusnya ke dia. Bis gosong loh, bis gosong. Apa tadi kata-kata saya buat bis gosong? Bumi gonjang ganjing, mandi anjing. Nah tuh udah sampaikan. Kenapa lu nyenggol dia? Kenapa lu nyenggol Mbak Sandi gitu loh? Ya kan sampai Mbak Sandi juga ikut speak up gitu loh. Ya kan? Gue nggak terima sebagai brand ambassador. Nah, kalau diungkit lagi, maaf ya, dulu waktu zaman gue pertama kali keluar dari penjara, ya kan? Ini gue langsung aja nih ceplos, ya kan? Gue keluar dari penjara, gue jadi BS setahun dari dokter RG, ya kan? Waktu salah satu anggota keluarganya ya tiba-tiba viral gara-gara momen kontennya Boy William sama Lesti, ya kan? Ditelepon lah gue, lu cinta bisa bantuin nggak? Dengan mulut gue yang paling lantam, ya kan? Ya udah, yang penting viral. Gue bully si Lesti, gini-gini, ujung-ujung apa? Pas gue datang di acara ulang tahunnya Ria Ricis, gue sujud, gue minta maaf. Ternyata Lesti itu hatinya. Apa itu tadi? Ternak Nicky Bull. Nah, kalau gue jadi ternak Nicky Bull tuh gue punya rumah. Nah, lu ternaknya RG punya apa? Punya apa? Masih mengkos? Masih ngekos lo? Masih ngekos? Gue sendiri nih rumah gue. Nah lu apa? Kalau masih ngekos, masih ngontrak, jangan banyak bacot. Jangan banyak bacot deh. Gue kalau anggaplah gue misalkan ternak Nicky Bull, punya rumah gue besar. Nah kalau lu masih tinggal sama bos itu bukan ini, pantas lah. Nggak salah orang bilang lu ternak hewan. Nah itu aja. Salah nggak gua? Ayo. Itu namanya apa? Sedangkan gue tuh nggak pernah ya. Makanya kalau mau ngejilat tuh pakai otak. Jilat sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kenapa tiba-tiba antek-anteknya pada Jangan nanggung-nanggung. Taman safari pada keluar sendiri. Lu ngebelain orang, tapi lu mengorbankan nama lu sendiri gitu. Setidaknya kalau lu mengorbanin nama lu sendiri, lu harus ada untung. Jadi setidaknya kalau lu ketangkap, anggaplah lu dilaporkan. Lu ada bekal nanti sesudah keluar nanti. Misalkan lu dikasih rumah kemarin. Nah, jual rumahnya, bikinlah untuk ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kalau mau ngejilat, ngebantai orang jangan nanggung-nanggung. Kesal sekali aku. Cuman ya pikirannya gitu? Menggobong semua, mana bojigong lagi mulutnya, belum set gigi. Cuman yang aku masih merasa ini belum cukup clear. Tapi dong Bang Bengi, sebentar. Kalau bisa hari Kamis ya diperketat lagi. Pak Bener, Polisi, jujur tolong sekali. ya diperketat, jangan ada satwa-satwa liar yang pada di situ. Kita semua juga pengen melihat gitu loh, biar adil gitu loh.
janganlah ada yang namanya diprioritaskan gitu. Iya, jangan Ya nyebut bawa orang-orang yang bodyguard Iya. segala macem lah. Terus tiba-tiba miss gosong pas gue labrak kayak gitu, langsung berlindung di bawah keteknya si siapa tuh yang bitong nggak laku itu. Ya pokoknya gitulah semuanya. Jadi satu jadi satu lawan everybody. Gue tinggal slay aja tuh. Kayak mana bikin dia. Gue dikatain ternak-ternak apa ininya nih kibul. Tempat lu aja masih kalah sama gue. Gue tuh rakyat biasa loh sebenarnya. Nah, kalian apa itu? Sudah kalian dekat-dekat sama SS ya kan? Dekat-dekat sama RG, dapat Fitri. Dapat apa? Hah? Handphone berapa? Handphone kalian berapa ada? Hah? Hah? Udah makan kalian? Udah makan? Nah, coba kalian tuh kok jangan nanggung-nanggung. Lu kalau mau jadi buzzer, jadi penjilat jangan nanggung-nanggung. Hah? Jangan nanggung-nanggung, Dek. Makanya jangan sok-sokan kalau masih tinggal di rumah orang. Kalau masih tinggal di rumah orang tuh jangan sok-sokan. Sok-sok kaya apa segala macem. Lu aja datang ke sidang itu. Lu numpang mobil bos lu sendiri. Salah nggak gua? Kalau salah mohon maaf. Bener nggak? Terus lu pulangnya pakai mobil siapa? Bos lu sendiri. Mana? Itu aja sok-sokan di sidang. Makanya menolak keadaan, sok-sok kaya raya. Mana pula? Sudah dikasih tahu kalau mau menjilat, jilat bener sekalian. Masalahnya yang ini ditanggung nama baik lu sendiri. Kalau lu nanti dilaporin ya, lu ada bekal nanti kalau sudah keluarnya, lu ada bekal, lu ada penghasilan. Kalau nggak ada hasilnya cuma dikasih 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta, nggak nyampe 10 juta, untuk apa? Kan susah kali. Ini dikatain kayak gini nggak terima, salah lagi. Panas. Ini aku lihat memang panasnya luar biasa karena aku lihat ini udah kayak mau ke in-game-nya lagi. Salah lagi ya kan? Nih Mas Fahmi punya strategi apa mau seperti apa kan? Ya harus kita bebaskan. Yang jelas kalau secara hukum sih nggak ada masalah lah. Secara ini nggak ada masalah apa-apa. Ini urusan apa ini? Pencemaran nama baik, membuka rahasia apa? Negara. Ada rahasia negara yang dipegang Niki. Iya, karena kan Ada juga. POV dari mereka adalah ini aku tangkep ya. Mereka merasa bahwa apa yang Niki lakukan dengan membuli dan menjelekkan si pemilik daripada produk itu adalah sebuah intimidasi yang mengancam. Ini aku tangkep ya. Kemudian dari pihak mereka berusaha untuk mencari solusi dengan menghubungi Dr. Oki di awalnya. Kemudian Dr. Oki mengarahkan ini supaya mereka bisa langsung kontak kepada Ismail. Nah dari sinilah permasalahan paling utama yang terjadi karena terjadi ada kalau istilahnya Mas Fahmi kesepakatan kan? Kesepakatan buat Ini yang saya tangkap ya, Bang Fahmi di sini menjelaskan di podcast sesuai dengan apa yang dilaporkan, apa yang terjadi di sidang, ya. Kalau RG dia menyampaikan yang di sidang begini, di podcast begini, jadi nggak bisa saya nih untuk berpaling ke RG itu nggak bisa deh, nggak dapat celahnya. Ditanya sama Bang Densu aja, itu bumi gonjang ganjing, nggak nyambung, nggak nyambung, gitu. Jadi nggak bisa mendapatkan saya. Nah, ini bagus Bang Fahmi ini sesuai. Kalau orang pintar bisa ya. Nah, kalau orang pintar bisa nih, bisa menilai. Niki ini adalah kesepakatan kerjasama endorse buat mereka. Ini adalah bentuk usaha penutup mulutan, jumlah nilai untuk menutup mulut Niki. Kan? POV-nya bedanya di situ. Nah, Sebetulnya kalau kita berlogika, kalau memang tidak ada masalah terhadap problem produk dia, ngapain juga dia sibuk? Nah, bener kan? Kalau emang produk lu nggak bermasalah, ya produk lu kalau emang nggak bermasalah, ngapain lu sibuk? Ucuk nyari nih kita, minta digini takut dibully. Kalau emang produk lu gak masalah, mau dibully gimana pun produk lu ya nggak bakalan terpengaruh. Kalau memang lu bagus, produknya bagus, dan misalkan kalau dikatain abu-abu, misalkan di kulit lu abu-abu, ada nggak abu-abu gitu. Jadi kenapa tiba-tiba, kan sesuai perjanjian itu, sepakatan minta dikatakan yang baik-baik tentang produknya, ya. Jadi Niki bilang di situ, kalau lo mau minta dikatain baik-baik, lo perbaikin dulu produk lo, baru gue bicara. Itu yang dia bilang, gitu. Jadi nggak kucuk-kucuk Niki langsung menerima sebarang, enggak. Pas sudah diterima nih uangnya ya, 4M itu, diam tuh, antem ayam si Niki. Nah ini tiba-tiba
ada laporan terhadap Nikita Mirjani. Di situ lalu dia bicara langsung Nikita. Emosi lah Nikita di situ kan sudah sesuai perjanjian itu. Ya, perbaikin dulu produk lu baru gue bicara baik-baik. Sampai si RG ini bilang, Mail ingatin ya tahun depan di mana pengancamannya 4M itu. Nggak ada. Kalau misalnya dibilang itu abu-abu lah, dia sendiri yang pakai seragam abu-abu. Iya, kan kalau masalah tentang istilah hujatan yang diberikan ya. Cuma kalau masalah produk itu sendiri dibahas nggak? Nggak pernah Niki bahas itu. Yang membahas produk itu Doktif. Di pengadilan ada dibahas nggak? Nggak ada, ini sidang. Dia cuma ngurus, dia dibilang abu-abu, the gang, dibilang dempulen. Niki hanya repost. Oke. Repost. Ayo. Kan abu-abu itu dia pakai baju abu-abu. Kalau andai kata ya, kalau saya dikatain abu-abu saya nggak masalah. Kecuali saya dikatain ya, ungu-ungu lebam, hitam, membiru lagi. Contoh, Miss Gosong. Nah, ngeri kan? Nah, coba kalian pikir tuh, masih seraman mana? Abu-abu atau ungu lebam, hitam, membiru? Kan ngeri. Ada beberapa, tapi Niki bilang, lu jangan percaya itu dempulen, itu abu-abu, ya kan? Nah, Bang Pahmi, 4M itu bukan bagi rame-rame Bang. 2M itu ke perumahan. 2M cash secara pribadi ngasih. Itu bukan bagi 4, bukan. Salah itu Bang Pahmi. Ini ada Kak Pahmi ini salah apa? Salah dengar. ada itu yang disampaikan sama Niki. Tidak ada. Nah, jadi kalian istilahnya Niki ngomong bahwa Jadi kalian dengar nih podcastnya Bang Densu kalau kalian cukup kota ya. Dengerin podcastnya Bang Denny Sumargo, cari Bang Denny Sumargo, dengerin benar-benar dengerin, jangan cuman pihaknya Nikita Mirjani, kalian dengar kedua-duanya, jadi jelas di situ bisa menyimpulkan sendiri bahwa dia ini produknya itu Nggak ada. itu. Niki hanya punya satu produk namanya Salmon DNA kalau nggak salah. Saya nggak tahu namanya apa. Yang penting ada jarumnya 19. Itu punya siapa? Itu Niki yang punya, dikasih. Orang beli dan itu harus ditusuk-tusuk di muka. Iya, tapi Produk ini punyanya Reza Gladys. oh ini mungkin yang dimaksud. Dia punyanya Reza Gladys tapi bukan punya dia. produknya paham ya. Karena itu punyanya siapa, Ridberskin atau apa, Ridberskin, yang iya. ditempel. Iya, paham aku yang Dan ini yang sekarang menjadi masalah karena Ah. itu punya orang lain ditempelin stikernya dia. Iya. Nah, produk itu punya orang lain ditempelin stikernya. Ya, ini produk nih, gue tempelin stiker gue nih. Nah, jadi punya gue. Ini jadi penjelasan si RG ya di podcastan Bang Densu kemarin ya. Itu memang nggak ada di stiker ini. Aja. Itu memang nggak ada di stiker ini katanya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya produk lu sudah berjarum, ada di e-commerce ya. Ini 2000 sesuai bayaran buzzer, satu komen 2000 ya. Coba terusui lagi netizen yang pintar ya Dek ya. Oke. Hah? Dan yang kedua, BP POM pada hari ini kemarin juga pada hari sidang hari Kamis berarti hari Rabu. Iya, over claim. Kita bahwa produk dari Reza Gladys itu tidak BP POM resmi. Dari BP POM menyatakan ada di HP saya. Berarti produk ini sebenarnya tadinya resmi. Tidak resmi, tidak terdaftar di BP POM. Ada satu produk yang dinyatakan oleh BP POM. Produk daripada Reza Gladys, Glavitsa itu ada namanya apa? Salah satu item itu tidak terdaftar di BP POM. Yang jelas bahwa ini pakai jarum suntik dan itu adalah menjadi masalah. Jarum suntik 19 ditusuk-tusuk. Nah, itu. Sedangkan si RG bilangnya itu treatment Dek ya, treatment. Oke, saya mengerti nih, treatment ya. Anggap aja itu treatment. Kenapa jadi dijual di e-commerce? Maksudnya gini, jadi kalau saya misalkan beli nih dari Kalimantan Selatan, saya beli produk itu. Dan kliniknya tuh udah nggak ada di sini, di kota saya. Apakah saya memakai ini harus pergi ke Jakarta dulu ke kliniknya? Harus naik pesawat tuh, mengeluarkan duit lagi nih. Saya harus pakai produk ini, harus naik pesawat dulu untuk memakai produk ini. Sedangkan produk ini bukan sekali pakai, treatment ini bukan sekali pakai. Nah, pikir dari situ, masuk akal nggak? Coba, masuk akal nggak? Produk ini saya beli, saya di Kalimantan Selatan, naik saya pakai pesawat nih, duit lagi kan? Saya mengeluarkan duit nih, mau pakai ini.